latar belakang hukum begitu. Bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan hidup atau kondisi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia begitu Mbak Rin? Iya. Sebenarnya kalau berbicara masalah lingkungan hidup dulu nih Kak ya. Lingkungan hidup itu kan merupakan masalah yang istilahnya tuh everlasting gitu. Dari zaman dulu, kemarin, hari ini. Bahkan ini juga PR sampai besok itu lingkungan itu masih jadi hal yang kita perlu concern gitu. Karena pemecahannya pun juga perlu masalah bersama. Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari Fakultas Hukum Unisma yang kebetulan beliau ini aktif sebagai volunteer di Institut Hijau Indonesia dan juga alumni dari Green Leadership Indonesia begitu ya. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena nanti kita akan banyak diskusi tentang isu-isu lingkungan hidup di Indonesia karena yang menjadi concern dari beliau adalah soal-soal lingkungan hidup begitu. Namun lebih jauh ya, sebelum lebih jauh kita kenalan dulu dengan sosok satu ini begitu ya. Dari mana kemudian latar belakangnya seperti apa? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Halo semuanya, nama saya Widya Rainisa. Saya merupakan alumni dari Fakultas Hukum Unisma Malang, kemudian juga dari Fakultas Hukum UNER, dan saya juga bagian dari keluarga besar Green Leadership Indonesia angkatan yang kedua nih Kak. Oke, angkatan yang kedua. Ya. Nah, yang menarik adalah saya ingin tahu sebenarnya, atau kita semua ingin tahu sebenarnya apa saja yang dilakukan atau program apa saja yang ada di Institut Hijau Indonesia, termasuk juga apa yang sudah dikerjakan ya sebagai alumni dari Green Leadership Indonesia itu, Mbak Rin, sama ini Mbak Rin saja ya. Oke, silakan. Iya, baik. Nah, jadi Institut Hijau Indonesia ini merupakan wadah begitu ya Kak, bagi para pemuda untuk belajar mengenai masalah lingkungan hidup terutama. Akan tetapi di sana kami belajarnya nggak cuma lingkungan sebenarnya, cuma fokus isunya itu memang terkait lingkungan begitu. Jadi Institut Hijau Indonesia sendiri itu memiliki beberapa program, salah satunya Green Leadership Indonesia yang saya ikuti ini gitu. Nah, di Green Leadership Indonesia ini juga saya belajar banyak topik, mulai arsitektur, tetapi ada kaitannya dengan lingkungan, hukum ada kaitannya juga dengan lingkungan, pembangunan ada kaitannya juga dengan lingkungan, seperti itu Kak. Jadi melihat lingkungan dari berbagai macam perspektif gitu ya. Benar. Kalau dilihat dari perspektif hukum, karena Mbak Rin ini kan dari latar belakang hukum gitu. Bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan hidup atau kondisi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia begitu Mbak Rin? Iya. Sebenarnya kalau berbicara masalah lingkungan hidup dulu nih Kak ya. Lingkungan hidup itu kan merupakan masalah yang istilahnya tuh everlasting gitu. Dari zaman dulu, kemarin, hari ini. Bahkan ini juga PR sampai besok itu lingkungan itu masih jadi hal yang kita perlu concern gitu. Karena pemecahannya pun juga perlu masalah bersama. Salah satunya juga kaitannya bagaimana kebijakan itu harus pro dengan lingkungan, tetapi juga ada keberlanjutan baik itu dari pembangunan begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak aspek yang menurut saya sudah bagus untuk menunjang pembangunan lingkungan yang berkelanjutan begitu. Karena kan sekarang pemerintah di Indonesia ini sudah mulai sustainability kayak gitu. Juga bahkan ada tentang ekonomi hijau kayak gitu. Kemudian ada hukum lingkungan yang berperspektif keadilan kayak gitu. Untuk generasi sekarang dan yang akan datang itu sudah mulai banyak diperhatikan. Akan tetapi Kak. Ada akan tetapinya ini ya. Karena sedikit yang masih menurut saya jadi PR itu masalah ini, perlindungan pembela lingkungan itu Kak. Iya. Ini kenapa nih? Kenapa dengan pembela lingkungan hidup ini? Iya.
Karena menurut saya pembela lingkungan hidup itu kan mereka yang ada di garis depan untuk menyuarakan hak-hak kita. Jadi Lingkungan itu front kan- line begitu ya. Iya benar. Frontline defender gitu atau pejuang nomor satu nih gitu. Lingkungan itu kan bagian dari hak asasi manusia. Betul, betul sekali. Bahkan Human Rights Council itu juga mengeluarkan resolusi bahwa akses terhadap lingkungan yang bersih dan sehat itu merupakan bagian dari HAM. Oke. Jadi setiap orang itu berhak dong untuk dapat lingkungan yang baik dan sehat kayak gitu. Nah, akan tetapi untuk memperolehnya ini tidak semua orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oke. Nggak semua orang bisa menghirup udara yang bersih seperti yang kita rasakan, menikmati air yang setiap hari berlimpah kayak gitu. Nah, banyak juga dari mereka yang ternyata itu berjuang loh untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat kayak gitu. Sedangkan mereka yang berjuang ini untuk mendapatkan hak-haknya itu masih mengalami banyak intimidasi gitu Kak istilahnya. Iya, itu jadi yang menurut saya kayak PR banget nih gitu. Karena kalau para pejuang lingkungan ini kita suarakan hak-haknya, kita penuhi hak-haknya begitu, mereka bisa membantu kita untuk bisa menikmati lingkungan hidup yang lebih baik lagi dari sekarang. Jadi perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup itu menjadi hal yang penting dalam konteks bagaimana kita menjaga lingkungan hidup sebenarnya. Benar-benar. Karena kalau kita lihat di dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kan sebenarnya sudah ada sebenarnya normatif itu kan. Benar. Di pasal 66 itu kan clear ya bahwa pejuang lingkungan hidup itu tidak bisa dituntut secara pidana, tidak boleh digugat secara perdata. Itu bagian dari konsep anti-SLAPP itu. Iya benar. Tapi yang jadi problem itu sebenarnya apa sih Mbak Rin ya? Karena aturan undang-undangnya udah ada gitu, tapi kok masih ada gitu. Artinya pejuang lingkungan hidup yang dalam tanda kutip gitu ya, dikriminalisasi gitu ya. Gimana tuh Mbak Rin? Iya, nah inilah yang jadi PR kita bersama begitu ya. Pasal 66 ini seperti polemik begitu. Memang ini menjadi payung hukum para aktivis lingkungan terutama untuk melindungi mereka dari SLAPP begitu ya Kak ya. Kenapa kok masih problematik menurut saya? Karena begini Kak, yang namanya pembela lingkungan hidup itu definisinya seperti apa dan cakupannya siapa saja itu masih belum diatur di sana. Jadi terkadang oknum dalam tanda kutip yang bertentangan kepentingannya dengan pembela lingkungan ini masuk di pasal lain yang tidak menganggap mereka sebagai aktivis lingkungan begitu. Jadi masuknya di situ karena yaitu tadi tidak ada batasan tertentu secara normatif. Misalkan pembela lingkungan hidup itu seperti apa kayak gitu. Terus itu belum diatur. Nah, oleh sebab itu memang perlu menurut saya rinciannya siapa saja pembela lingkungan hidup. Kemudian hak-hak yang semestinya mereka dapatkan itu apa saja dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pembela lingkungan hidup itu apa aja. Itu perlu diatur begitu. Padahal aturannya udah lama ya, itu sejak tahun 2009 itu. Iya, sudah lama. Sudah lama. Bahkan sudah ada SKMA Kak. Tapi betul. masih saja pembela lingkungan hidup ini dapat gitu untuk dipidanakan atau diperdatakan begitu. Betul. Karena yaitu tadi batasan seorang pejuang lingkungan hidup ini tuh apa begitu. Apakah mereka sebagai subjek hukum atau bagaimana begitu. Jadi ya ini jadi tantangan dan jadi PR saya kira ya untuk negara ke depan begitu. Bagaimana norma yang sudah ada itu bisa diatur secara lebih rigid itu, secara lebih detail sehingga memberikan kepastian hukum kepada pembela lingkungan hidup sehingga mereka yang selama ini berjuang di depan itu lebih nyaman, lebih enak begitu ya, lebih aman ketika melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, yang menarik juga sebenarnya kan di dalam rezim lingkungan hidup itu ya, dalam perkembangannya itu kan subjek hukum itu berkembang ya. Artinya tidak hanya subjek hukum orang dan badan hukum gitu, tapi ada tambahan subjek hukum lingkungan itu kan. Yang ini menandakan bahwa sebenarnya lingkungan itu juga menjadi satu hal yang perlu untuk dilindungi sebenarnya. Karena punya hak untuk dilindungi gitu. Ini saya kira menarik. Nah, saya ingin tahu sebenarnya lebih dalam lagi tuh Mbak Rin ya. Karena kan tadi Mbak Rin sampaikan bahwa melakukan beberapa advokasi gitu ya, melakukan beberapa program terutama di Jawa Timur begitu. Apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan dalam konteks melestarikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat untuk lebih aware misalnya terhadap lingkungan hidup itu, Mbak Rin? Iya.
Baik, yang sudah saya lakukan bersama teman-teman Green Leadership Indonesia, balik lagi nih karena backgroundnya dari GLI ini. Kemarin itu ada beberapa proyek begitu, bukan proyek sih, penugasan istilahnya. Jadi kita di sana dapat tugas beberapa tingkatan, ada tingkat lokal begitu, tingkat regional dan tingkat nasional. Nah, tujuannya untuk apa? Biar kita aware dengan permasalahan lokal terutama nih Kak, kayak gitu. Nah, kebetulan kami di Jawa Timur dan salah satu isu yang kami advokasi yaitu mengenai krisis air bersih gitu di salah satu kabupaten di Jawa Timur begitu. Kita tidak perlu sebutlah di mana begitu. Iya, benar. Gimana itu? Gimana? Nah, gini Kak, sebenarnya masalah tentang lingkungan hidup itu kan masalah global. Salah satunya adalah tentang air bersih. Air bersih itu juga mengenai masalah global dan fokus Indonesia juga. Bagaimana semua masyarakat dapat menikmati air bersih. Betul, betul. Akan tetapi sayangnya ada nih di salah satu daerah ya di Jawa Timur. Daerah ini dekat dengan sumber mata air begitu Kak. Akan tetapi sayangnya masyarakat di sekitar justru mengalami kekeringan begitu. Ini iya. ini jadi fenomena yang Unik, aduh ya betul terus silakan. Iya. Nah, kami mendapat banyak seperti keluhan atau sambat gitu ya Kak ya. Jadi udah kayak sambat gitu. Kami dapat chat-chat gitu apa karena kami waktu itu mencari isu apa namanya lokal apa nih yang memang benar-benar butuh banget gitu. Yang jadi concern apa begitu. Nah, ini salah satunya permasalahan kelangkaan air bersih. Karena daerah ini sebenarnya memasok air bersih untuk beberapa daerah lain di Jawa Timur, akan tetapi daerahnya sendiri kekeringan. Iya, kekurangan air bersih juga kayak gitu Kak. Ini tragis banget berarti kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi mereka ini seperti lilin berarti ya. Dia menerangi ruangan tapi akhirnya dia mati sendiri gitu. Dirinya gitu ya Kak. Iya. Terus bagaimana sebenarnya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Mbak Arin di sana itu? Iya, jadi waktu itu saya dan teman-teman dari Jatim mengumpulkan para pemuda-pemuda di sana, terutama yang pegiat-pegiat lingkungan begitu ya Kak. Mencari tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa, kemudian solusi yang diinginkan seperti apa. Setelah itu kami memberi jalan untuk berkoordinasi dengan pemerintah lokal setempat dan membuka akses juga untuk mengkomunikasikannya dengan pemerintah kota bahkan pemerintah provinsi begitu Pak. Terus gimana hasil komunikasinya? Hasil komunikasinya sepertinya susah sinyal. Susah sinyal. Iya, agak lain memang ya. Jadi gimana? Masa nggak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah daerah misalnya? Waktu itu dari pemerintah ini seperti lingkup yang paling kecil. Mereka bilang ini akan menjadi catatan kami untuk dibawa ke yang lebih tinggi begitu. Ke level provinsi begitu ya. Iya, kemudian kami terus mendampingi karena kami tujuannya untuk mengadvokasi biar masalah ini selesai begitu. Nah, setelah sampai di provinsi itu tadi mentok. Susah sinyal. Iya, susah sinyal lagi. Iya. Ini tantangannya memang berat memang ya kalau kita bicara soal lingkungan hidup, apalagi kalau tidak ada apa semacam goodwill begitu ya dari pemerintah daerah ya susah juga. Makanya ke depan memang kita harus pintar-pintar memilih pemimpin yang peduli terhadap lingkungan hidup ya. Kalau bisa ya lulusan dari Green Leadership Indonesia gitu. Sehingga ke depan perspektif soal lingkungan hidup itu menjadi perspektif bersama begitu. Selain itu mungkin ada lagi tuh Mbak, misalnya pendampingan di mana lagi selain di tempat itu, di daerah itu. Iya. Jadi ada lagi nih Kak, saya melakukan ini suatu pendampingan juga nih, pendampingan terus ya Kak ya. Bagus lah itu. Jadi ada di salah satu wilayah di Kabupaten Pasuruan, namanya itu Desa Tengger. Ini tuh desa adat Kak, unik. Nah jadi ini disebut karena ceritanya baik kayaknya ini ya. Gitu ya Kak. Kalau nggak baik disensor. Disensor. Gimana terus. Nah jadi di Tengger itu desa adat, tepatnya Wonokitri nih, desanya nama desa Wonokitri. Mereka itu sebagian besar agamanya Hindu. Nah, ketika mereka upacara adat itu membutuhkan bunga edelweiss. Sedangkan bunga edelweiss kan merupakan salah satu bunga yang dilindungi. Betul. Oleh undang-undang, tidak boleh sembarangan memetik. Betul. Begitu. Ini pesan juga bagi para pendaki ya, nggak boleh mengambil edelweiss sembarangan itu. Ya, dilindungi. Terus.
Kan begitu. Akan tetapi kalau upacara adat apalagi besar itu kan membutuhkan edelweiss tuh banyak, Kak. Sedangkan edelweiss sekarang bisa dibilang harus benar-benar concern untuk dijaga supaya Betul. lestari begitu. Betul. Karena kalau nggak kayak gitu, kalau nggak ada yang peduli, susah juga gitu. Betul. Karena edelweiss juga lumayan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tumbuh dan berbunga ya. Benar. Terus gimana? Nah, jadi saya di sana menjadi pendamping inovasi pembelajaran dalam rangka Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar nih, Kak. Oke. Terkait- Ini programnya kementerian juga nih kayaknya. Terus. Terkait Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar itu tadi concernnya di konservasi bunga edelweiss Bromo kayak gitu. Dan yang disasar itu adalah anak-anak sekolah menengah pertama. Kenapa kok SMP gitu? Karena mereka itu lagi masa istilahnya itu mencari apa yang mereka sukai kayak gitu, dan mereka selalu interest, semangatnya itu tinggi. Dibanding mahasiswa ya. Kalau SMP kan dikasih ini loh, ini tuh bunga edelweiss tuh keren loh. Kalian pakai bunga edelweiss untuk upacara adat, dan bunga edelweiss yang kalian pakai untuk upacara adat itu dilindungi undang-undang loh. Ini bunga keren kayak gitu. Mereka jadi interest. Dengan ditanamkan seperti itu, mereka jadi punya semangat untuk melakukan konservasi juga, Kak. Keren itu. Betul. Nah, ya jadi capaiannya adalah di sana itu ada namanya ini Taman Edelweiss Bromo gitu kan, Kak. Oke. Itu berapa hektar tuh? Oh, belum hektaran ya? Belum gitu. Iya, belum ukur itu. Oke. Tapi kepentingannya untuk kepentingan adat saja kan nggak, memang boleh diperjualbelikan ya? Jadi kalau bunga edelweiss yang diperjualbelikan itu adalah bunga edelweiss yang sudah kering, Oh gitu. yang sudah dilakukan permajaan. Nah, kayak gitu. Iya. Berarti boleh kalau itu memang hasil budidaya gitu. Tapi boleh, kalau yang di atas puncak gunung itu nggak boleh ya? Nah, itu larangan banget Itu larangan Iya. banget itu. Itu ada banyak best practices gitu ya, yang telah dilakukan oleh Mbak Rain ini. Nah, sebagai penutup ini kan kalau sebenarnya ada banyak hal yang bisa diceritakan, tapi kita punya keterbatasan waktu. Mungkin ada pesan apa sih untuk ke depan ini ya, terutama dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia ini, Mbak Rain? Iya. Balik lagi ya, Kak, dari statement saya awal tadi, bahwa lingkungan hidup itu permasalahan yang everlasting gitu. Oke. Ini tuh jadi PR kita bersama, dan yang harus mengerjakan PR itu nggak boleh individualis, itu kamu-kamu aja gitu. Tapi harus diemban oleh semua sektor, baik itu bisnis, pemerintah, dan masyarakat kayak gitu, Kak. Harus kolaborasi lah ya. Iya benar. Terus juga karena harus memperhatikan yang namanya asas keberlanjutan, asas antar generasi gitu kalau di hukum lingkungan. Betul. Ini masih ingat juga di mata kuliah ini. Salah satu asas yang penting saya kira ya. Iya. Antar generasi, intragenerasi juga. Benar. Terus. Nah, oleh sebab itu kita ini harus saling mengajak gitu kalau masalah lingkungan. Contoh sederhananya, kemana-mana itu kalau bisa, misal lihat sampah, itu kita masukin dulu deh ke tong sampah, itu yang paling kecil banget gitu. Kemudian ini juga, Kak, perlu diingat bahwa saat ini Indonesia dan dunia sedang memasuki yang namanya triple planetary crisis, atau krisis 3 planet gitu, di mana masalah utamanya adalah perubahan iklim atau climate change, kemudian biodiversity loss atau hilangnya keanekaragaman hayati, banyak banget yang punah. Kemudian yang ketiga adalah polusi, dan ini di Indonesia jadi concern banget. Kalau bisa naik angkot atau naik transportasi umum, mending naik itu aja deh. Daripada naik kendaraan pribadi yang ikut menyumbang 3 hal tadi itu ya. Benar, Kak. Ada lagi mungkin yang lain? Sudah itu aja. Oh deh. Ini pembahasannya padat tapi isinya banyak ini ya. Kalau istilah itu daging semua itu. Daging semua. Tapi saya kira masih ada banyak pertanyaan sebenarnya yang saya tanyakan ke Mbak Rain ini, cuman karena kita terbatasan waktu ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih elaborate lagi, terutama 3 isu tadi itu ya. Soal climate change gitu, kemudian polusi, dan satunya adalah kaitannya dengan keanekaragaman hayati itu benar. Juga jadi problem global saya kira ya, yang harus kita selesaikan bersama. Terima kasih banyak Mbak Rain atas waktunya, sehat-sehat selalu. Saya berharap kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Makasih, Kak.